Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Emma Dwi Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Semarang. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana saya mentransfer pengetahuan yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman saya apa yang sudah saya dapat dalam pendidikan guru penggerak melalui komunitas praktisi. Saya akan menggerakkan komunitas praktisi, sharing pengalaman dan diskusi bersama dengan rekan-rekan sejawat. Dan saya akan berusaha mendorong teman-teman untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah saya dapat dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya juga akan menerapkan pengetahuan yang sudah saya dapat dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya akan merencanakan program, melaksanakan program, evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut program. Tidak lupa saya juga akan sharing best practice pembelajaran yang sudah saya lakukan sesuai dengan kerangka pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Yang pertama adalah saya perlu menentukan nilai-nilai yang bertentangan dalam masalah yang saya hadapi. Yang kedua adalah saya perlu menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang ketiga adalah saya perlu menuliskan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang keempat, saya perlu melakukan pengujian benar atau salah terhadap masalah tersebut. Pengujian ini ada 5. Yang pertama adalah uji legal. Saya perlu menentukan apakah masalah ini ada pelanggaran hukum atau tidak. Yang kedua adalah uji regulasi. Apakah masalah ini ada kode etik profesi atau tidak. Yang ketiga adalah uji intuisi. Saya perlu menanyakan pada intuisi saya terkait dengan masalah ini. Yang keempat adalah jika masalah yang saya hadapi ini beserta keputusannya dimuat dalam media massa, bagaimana perasaan saya, nyaman atau tidak. Yang kelima adalah saya perlu membayangkan bagaimana panutan saya memutuskan dalam masalah tersebut. Yang kelima, setelah saya yakin masalahnya itu adalah dilema etika, yaitu benar lawan benar yang perlu saya cari solusinya, bukan rujukan moral benar atau salah yang pasti kita akan memilih benar. Maka saya akan menentukan paradigma apa yang akan saya ambil. Apakah individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, dalam 3 prinsip penyelesaian dilema etika, mana yang akan saya ambil? Berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, atau berbasis rasa peduli. Selanjutnya yang ketujuh, saya perlu menentukan investigasi opsi trilema. Saya akan mencari solusi lain yang kreatif selain dari keputusan-keputusan yang sudah saya ambil. Apakah ada solusi lain yang kreatif dan itu menguntungkan semua pihak? Selanjutnya yang ke-8, saya akan memutuskan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ke-9, saya akan melihat keputusan saya lagi dan merefleksikan apakah keputusan saya itu benar-benar tepat. Selanjutnya, siapa yang akan mendampingi saya dalam menentukan
langkah-langkah dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan memilih 2 orang. Yang satu adalah rekan sejawat saya dalam mengajar IPA, satunya lagi adalah kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan beliau berdua dalam menentukan langkah-langkah yang saya ambil dalam pengambilan keputusan apakah sudah tepat dan efektif. Terakhir adalah mulai kapan saya akan menjalankan langkah-langkah ini? Mulai hari ini. Saat saya menemukan suatu masalah yang perlu saya cari solusinya, saya akan menempuh 9 langkah dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan bantuan rekan sejawat saya dan kepala sekolah. Demikian demonstrasi kontekstual saya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.